Salam sadis, salam Senin, salam hijau. Market ya. Eh, Hijau tebal disorong loh ya. Tadi pagi langsung berubah arah itu kenceng lagi naiknya. Ya itulah market kan. Yang nggak pernah kita sangka ya kan. Kadang ya begitu. Jadi kita masuk pembahasannya. Sebelum itu kita lihat dulu sekarang market cap. Saya buat video ini market cap udah balik lagi ke 1 triliun ya, 1,026, volume 74,5, dominance 42,3. Dominance menguat naik ke atas dia ya. BTC di 22.469. Ethereum udah balik lagi ke 1600, BNB 300-an, yang lain juga lumayan, hijau-hijaunya lumayan. SNX lumayan ya, sintetis 30 lebih persen. Ternyata kayaknya banyak, saya cek SNX banyak sekali mereka alihkan begitu market ini mereka pada alihkan ke SNX gitu, termasuk Coinbase Capital gitu ya. Berapa venture itu mereka alihkan ke sintetis gitu. Kenapa saya juga bingung gimana mereka ininya. Maka SNX lumayan pumpnya di atas 30% gitu. Ya. Jadi ternyata ini market itu kemarin itu kan heboh pas habis Jumat itu ya kan, bank run ya kan, bank collapse ya, waktu itu juga dinyatakan nggak akan di bailout bank ya kan. Ternyata dilihat ini terus Sabtunya terus bank yang lain ini terus wah heboh lah kondisi kan. Jadi agak takut mereka pemerintah jadi sistemik ya, orang pada ini yang mereka prediksikan kalau begini USDC di PEX waktu itu kan. Wah ini kalau Senin buka market, wah akan chaos ini ya. Mereka takutkan maka langsung rapat mendadak semua ya kan. Jadi kemarin sampai tadi pagi hitungannya masih minggu di Amerika ya kan. Itu jadi rapat mereka gitu ya kan, tindakan-tindakan cepat lah karena ini penting kalau udah situasi gitu ya kan. Nah, jadi banyak yang nge-short. Berat sekali market short itu ya. Semua banyak yang nge-short karena dipikir begitu kalau market Amerika buka akan sell habis lah, dampara kayaknya ya. Jadi banyak sekali yang nge-short. Ya nggak taunya masih Central Exchange bandar ya kan, bisa lihat betting di mana. Ya kan, sebelum ini data bailout keluar, bandar udah sorong dulu ya kan, udah disorong dulu, squeeze ya kan. Nah begitu sekitar jam 6.15 kalau nggak saya lihat data itunya keluar, dinyatakan Fed lakukan bailout kepada bank Silicon Valley Bank ya kan. Market tambah hijau lagi begitu habis weekly candle tutup, lebih lagi disorong ke atas ya. Putus semua yang pasang short itu, putus habis itu ya. Habis dia sikat habis itu. Jadi itulah market begitu. Sulit kita ini kan kondisi begitu. Nah, dolar ngedrop. Tapi anyway, ada yang tanya, kok saya belum bisa gimana? Ada yang, kok saya ketiduran lupa TP pasang short. Saya tahu Anda pasang short, Anda pikir akan dump, bukan ketiduran. Anda pikir Senin ini market akan dump. Ya itulah manusia, seperti saya bilang, manusia berhitung, bandar yang menentukan ya kan. Bukan manusia, trader berhitung, bandar yang menentukan. Jadi ya sabarlah, market sebenarnya masih nggak baik, jadi nggak usah takut kondisi. Cuma ini kan dengan di bailoutnya satu positif. Sebelum itu juga bang ini kan news itu sangat negatif dengan
juga akan mereka takut minggu depannya itu Fed meeting kenaikan Fed rate ya, itu kemungkinan kan udah banyak yang pikir akan naik 0,50 basis point gitu ya kan. Tapi begitu dinyatakan bailout, nah market itu udah ragu. Fed mungkin nggak akan naikkan 0,50, maka market hijau itu satu alasan. Selain bailout, itu market balik positif, ditambah lagi di CME ya kan, itu 0,50%, 0,50 basis point itu juga udah diragukan turun ininya persentasenya gitu. Market tambah hijau, juga dolar langsung negatif turun dolar ya. Nah, jadi whatever seperti terakhir Sabtu saya buat video, waktu itu USDC mulai di-peg kan saya bilang jangan takut, itu masih kroni-kroni mereka gitu. Jadi semakin nyata ya, ini satu alas semakin nyata USDC itu kemungkinan memang nanti stable coin-nya gitu, dipertahankan. Dan mungkin awalnya waktu itu Janet Yellen waktu Jumat itu bilang nggak akan bailout Silicon Valley, mungkin dia belum tahu, belum dapat data siapa-siapa di belakang ininya ya kan, korban-korban. Tapi begitu dihubungi, gua rasa udah tahu kroni-kroninya ya di bailout. Sama aja, mereka ini nolong, yang ditolong itu ya kroni-kroni and the gang mereka gitu ya kan. Karena di Silicon Valley ini berhubungan dengan USDC itu banyak yang kena ya and the gang mereka, si BlackRock lah, Goldman Sachs ya kan, ya itu gengnya dari Fed gitu ya kan. Ada Coinbase juga ada, diam-diam Coinbase juga di situ ada nyangkut juga gitu ya. Nah, banyak yang kan pikir wah ini market Senin buka akan sell off gitu ya, bank-bank akan chaos gitu. Nah, itu yang ditakut sistemik, akibatnya ke ekonomi, efek, makanya rapat mereka ya kan. Jadi sementara ya market kelihatan hijau, tapi apakah udah akan ini? Belum, ini market ekonomi masih acak kadut gitu. Ini cuma kalau buat saya rasa ini menenangkan market dulu nih, yang pada panik terus lihat sekarang pada hijau ya kan. Gila, ini di setel, bukan market Asia yang setel aja, itu dari Amrik saya yakin. Begitu market buka ya kan, hitungan menit itu emas logam mulia langsung terbang di atas $10, ngeri sekali. $14 saya pas cek baru, apaan ini gitu ya kan. Itu jadi mereka kasih hijau semua supaya market tenang. Ini teknik daripada mereka untuk tenangkan kembali market, padahal walaupun sudah nggak sehat gitu, tapi itu. Terus ada yang tanya, wah ini akan QE. Belum, mana dia QE. Jadi dana dari mana? Ya Fed banyak cara gitu. Bisa aja dia dari repo market, dia olah, suntik ke mereka. Berbagai hal. Banyak hal yang hidden, yang kita nggak tahu gitu. Ya kan? Jadi soal itu mereka yang tahu gitu. Dana dari mana Fed pakai untuk bailout? Kalau saya rasa sih karena dia lakukan tightening juga dia ada dana stok. Mungkin dia juga tarik dari repo. Kejadian kayak tahun lalu waktu bulan Juli itu pas 2021 tuh bulan Juli habis Mei didam, itu Juli sempet terbang pam lagi, itu dana masuk diolah dari repo market gitu ya. Jadi mungkin aja bisa dia tarik dana dari repo diolah. Tapi ya itu menurut saya baca juga gua suntik elu gitu kan, Fed suntik ke SEB, tapi dia harus alihkan asetnya ke Fed. Fed pegang, lu punya ada apa aja gitu aset lu gitu, dihitung juga gitu ya. Yang jelasnya ya apapun itu skenario mereka, tetap mereka bela and the gang mereka. Gua rasa udah pasti Goldman Sachs lah, karena mereka lah yang punya akses gitu ya kan. Janet Yellen ya gitu-gitu, lembur mereka kali ini ya kan, nggak ini, karena itu juga mata pencarian mereka gitu ya.
Kayak Janet Yellen diundang sekali speed di kantor Goldman Sachs, itu teknik korupsi cara ini katanya bayarannya jutaan dolar gitu ya kan. Jadi Janet Yellen harus jaga kroni-kroninya gitu ya. Jadi jelas sekali yang di bailout itu and the gang mereka yang dengan dia bailout Silicon Valley Bank, sama juga dia bailout USDC juga, karena udah dinyatakan Senin mereka bisa cairkan dana. Jadi yang sangkut-sangkut itu USDC akan keluar dana. Maka USDC ini udah mulai balik kan. Nah, kemarin ada yang takut, saya bilang jangan panik. Ya kan, kalau dia ini sausnya dia aman gitu, karena di belakangnya itu ada si BlackRock, ada Goldman Sachs gitu ya. Kalau nggak salah JP Morgan ada juga sahamnya, kalau nggak salah saya gitu. Kalau nggak salah saya ingat, saya lupa ingat berapa lama saya baca. Ini USDC udah 9928, hampir balik $1 gitu. Partnernya DAI juga 9936 ya. Itulah diselamatkan gitu sama mereka. Ya kan? Ya itulah kondisi market yang ada yang bilang, kok siap masih turun nggak ya banyak. Itulah ada kemungkinan, sabar aja, market belum baik, ekonomi sana masih acak kadut, banyak hal yang tidak ada di dalam berita, tapi di dalamnya udah bobrok juga gitu, ya kan. Misalnya ini rakyat di Amerika ini udah nek sama kabinet mereka ini, terutama dari partai ini, si Biden lah, Nancy Pelosi, anaknya si Hunter, itu 60% korupsi mereka, ngeri gitu. Rakyat udah mulai ngamuk sama mereka gitu ya. Terus kan ini banyak hal itu karena media mereka pegang, mereka kontrol gitu. Jadi hal-hal yang itu nggak dikeluarin gitu ya. Misalnya dia buka borderline itu, banyak imigran masuk, itu ada 15 juta imigran gelap yang dia pelihara, sekarang dia tempati di hotel-hotel. Makanya rakyat itu ngamuk gitu. Rakyat dicekek, pajak dinaikkan, ya kan? Dia kasih makan imigran gitu, ya kan? Terus lagi ke dana perang ke Ukraina lagi, ya kan? Jadi banyak hal di dalam itu yang udah mulai chaos, yang kalian nggak dapat beritanya, ya kan? Karena nggak diberitain, ditutupin. Yang mak hitam pak hitam di sana juga udah sering ngejarak gitu ya. Kemarin ya, atau Sabtu atau Minggu, Walmart tutup lagi, tambah tutup, permanen tutupnya karena udah nggak ada bisnis, dijarah lagi gitu, mending dia tutup gitu. Jadi banyak usaha yang tutup juga gitu, sangat tidak baik di dalam. Cuma banyak hal nggak diberitakan keluar ya. Kenapa saya tahu? Ya karena saya banyak teman, koneksi saya di sana. Ya kan, saya lama kok di Amerika. Jadi saya tahu gitu. Adik saya juga masih di sana gitu. Jadi makanya kalau Anda lihat-lihat di berita, nggak ada beritanya gitu. Ya kan? Juga misalnya sangat nggak baik ekonomi dunia sekarang yang ditutup-tutupi. Misalnya kayak perang Rusia Ukraina itu, sudah 23 negara kirim petisi suruh stop, jangan kirim bantuan senjata lagi ya. Nah, gitu-gitu, malah berita-berita gitu nggak diberitakan gitu ya. Kayak Eropa itu lagi buruk sekali ekonomi mereka gitu. Paling jelek kalau nggak salah Spanish ya, kalau nggak salah kebangkrutan udah sampai 59% ya. France 51%, Prancis, UK berapa persen saya lupa ya. Dan krisis air lagi, udah mulai ada krisis air lagi di Spain. Jadi banyak hal buruk yang ini. Di Spain polisi sendiri demo pemerintahnya gitu. 4 ribuan polisi demo karena
kayaknya pemerintahnya mau wajibkan cek ID, screen mata, screen face ini itu. Jadi kayaknya Anda udah mau dikontrol gitu. Jadi ada perlawanan, mereka nggak mau gitu. Ya kayaknya ya itu seperti saya bilang New World Order mau lakukan ini ada perlawanan dan seperti itu kayaknya sementara belum akan cepat terlaksana, ketunda dulu ya, yang gitu-gitu. Ada perlawanan juga. Jadi banyak hal yang tidak diberitakan, yang ditutupi, yang sebenarnya keadaan pusat-pusat ekonomi utama itu sedang ambrol. Eropa kan dulu yang diberkati, yang presis itu kan Eropa Barat. Prancis lah ya kan, Italia lah, daerah situ yang barat itu dulunya kan daerah kayak sekarang justru kelimpungan gitu ya. Jadi makanya ekonomi akan stuck, negara-negara nggak bisa nggak ada order, gua hemat budget gitu. Jadi ekspor akan nurun gitu ya kan. Tiap negara ekspor. Ini udah kondisi bukan hanya resesi sebenarnya. Ada yang bilang kayak Amerika masih kami belum resesi, padahal bukan resesi lagi. Ini udah akan masuk masa depression, ya kan? Jadi duit nggak ada. Yang jualan inflasi naik tinggi, tapi penjualan nggak ada, omset nggak ada gitu. Ya kan, stres, depres gitu, stuck. Jadi bisa saja kalau begitu terus, bisa aja akan ada riot, keributan. Rakyat mulai akan membangkang atau turunkan presidennya, bisa impeach si Biden bisa aja, atau nanti udah kena pressure dibilang dengan alasan sakit, nanti diganti. Kita lihatlah ke depannya. Jadi carut marut. Jadi Anda jangan terlalu FOMO, lihat hijau bentar udah wah kayak ketinggalan. Belum. Sabar aja ya. Kalau Anda yang belum tunggu. Ini kondisi market saat gitu. Anda mau masuk, tunggu ada buangan. Ada buangan, masuk. Kalau market disorong, Anda yang swing TP. Tapi kalau Anda yang mau buat long invest, ya udah biarkan aja gitu. Ya, Anda harus clear apa yang Anda pegang, apa yang Anda mau lakukan. Ya. Jadi ada yang tanya, kok bisa TP? Saya nggak pernah jawab yang gitu-gitu. Anda harus clear. Anda masuk market ini buat apa? Anda cuma mau trade untuk scalping, untuk swing, atau Anda mau invest gitu. Ya. Atau Anda sendiri atur. Kayak saya tahu ada koin yang mau saya invest long term, nggak saya pegang. Mau market jungkir balik, saya biarkan. Ada yang untuk swing, memang udah tahu saatnya kalau swing. Saya TP kondisi gitu ya kan, TP udah saatnya, apalagi ya tunggu dia anjlok lagi, bisa anjlok, saya yakin masih anjlok, ekonomi nggak ini, walaupun sementara aja ini dibuat tenang dulu, karena sebenarnya kemarin itu pas bank itu collapse, terus USDC DPEC itu Anda lihat di mana-mana berita yang mereka bahas bang, terus wah dengan bumbu-bumbu ketakutan gitu. Tapi kalau kita di channel Share Bening, kita udah siap-siap, udah tahu kejadian ini. Sebelumnya udah kita prediksi, udah kita analisa akan terjadi. Jadi ya kita udah tahu momennya di mana ini, ya kan. Nah, jadi makanya buat kalian selalu saya ingatkan, hadapi market tenang. Ada momen di mana kita bisa serok. Kalau enggak usah dikejar. Karena nanti Anda kejar, Anda takut ketinggalan nih. Wah, udah hijau nih, gua kejar. Anda ikut, nggak tahu bantingan sangkut, Anda CL rugi lagi gitu. Market ini bandar nyanyi lagu potong bebek angsa. Lagi kemarin market short berat sekali. Ini makan besar bandar. Market short berat kali. Banyak sekali yang pikir buka market Amerika akan big short gitu. Ya kan, nggak taunya justru berubah arah gitu, ya kan. Nah, makanya kondisi market begitu nggak ada yang jago. Cuma dengan ilmu sadis dan sabar, jangan FOMO, lihat momentum, ya. Nah, itu aja hari ini pembahasan saya. Mungkin besok CPI
kita lihatlah gimana hari ini beritanya setelah nanti buka market, apa yang ada ini. Karena hari ini ada pertemuan tertutup. Jadi hari ini orang Kongres, ya, Kongres para pembuat regulasi akan ada pertemuan tertutup dengan Fed juga FDIC soal bank-bank ini, gimana ini jalan ininya, tanggulanginya gitu. Dan Fed gimana ininya, ketegasannya ke depan, seperti yang saya bilang, ya kan, saya udah dari 4 bulan lalu saya lihat ini cara Fed ini, saya udah bilang nggak akan ini, inflasi nggak akan ketekan gitu. Sekarang dia si malakama gitu, kondisi gitu, seperti buah si malakama, ya. Jadi seperti yang bilang, masih banyak yang bego-bego tuh buat YouTube masih bahas soft landing atau apa. Saya udah ngomong kondisi gitu nggak ada soft landing lagi, hard landing masih terjadi atau sebenarnya nggak ada landing lagi. Anda harus terima kondisi inflasi segini gitu. Ini nanti akan naik lagi atau enggak, kita lihat aja gitu, ya kan. Kondisi ini sangat-sangat rawan, ya. Jadi harus selalu hati-hati. Saya ingatkan lagi juga, terutama yang saham, stock market itu, karena kalau salah-salah banyak perusahaan akan bangkrut gitu, ya. Anda beli stoknya justru bangkrut gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari Senin ini. Kita tunggu apa yang akan terjadi buka market ini. Yang udah jelas bukan apa terjadi, udah tahu, udah dinaikkan, ditenangin market hijau. Cuma kita pengen tahu pertemuannya nanti ada bocoran nggak, karena pertemuan tertutup. Siapa tahu nanti ada info-info apa, ya kan, ke depannya. Atau kita bacalah pergerakan market. Kadang kan ketangkap juga sinyal-sinyal dari ini. Mereka kadang udah tahu gitu apa yang dilakukan gerakan market, ya di situ kita coba baca, tangkap sinyalnya. Oke. Jadi begitu aja video saya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.